Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biografi daripada Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Yahya. Maselih adalah salah satu kota yang terkenal di kota Hadramaut. Pada suatu masa di waktu yang lalu, Maselih pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Hadramaut, sehingga kota ini mendapat julukan surga dunia. Pada era itu hiduplah Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Setelah itu Maselih terus melahirkan ulama-ulama besar yang menerangi dunia pengetahuan Islam. Salah satunya adalah Habib Ibrahim bin Umar bin Agil bin Yahya, mufti kota Taiz yang menjadi guru para ulama dan aulia. Habib Ibrahim bin Yahya adalah seorang ulama yang berkemampuan komplit. Beliau seorang ahli fikih yang telah mencapai kelas mufti, seorang sastrawan berjuluk Al-Adib, sekaligus pakar hadis yang menyandang gelar Al-Musnid. Beliau dilahirkan pada 27 Safar tahun 1327 Hijriah di desa Maselih, di tengah keluarga bin Yahya dan bin Tahir yang mencintai ilmu. Ayahnya yang bernama Habib Umar bin Yahya adalah ulama yang terkenal dengan sifat zuhud dan berilmu luas, sehingga Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah berkomentar mengenai dirinya, barang siapa ingin mengetahui seorang yang alim dan ahli ibadah, maka hendaknya ia memandang Umar bin Agil. Kakeknya yang bernama Habib Agil juga adalah seorang yang alim. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, pernah bertanya kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ehwal Habib Agil bin Yahya. Habib Abu Bakar menjawab, Agil adalah kendaraan yang penuh dengan barang-barang mahal dan berharga. Habib Agil banyak jasanya dalam mendamaikan suku-suku yang bertikai di Hadramaut. Beliau juga menulis biografi abahnya yang bernama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sendiri bukanlah sosok asing di Hadramaut. Beliau adalah ulama besar yang digelar Hujjatul Islam karena ketinggian ilmunya. Ulama paling alim di Hadramaut di masanya ini pernah rehlah ke Jawa dan sekitarnya, sehingga banyak orang yang masuk Islam di tangannya. Mengenai abah dan datuk-datuknya, Habib Ibrahim bin Yahya bertutur, abah-abahku adalah insan yang mulia. Mereka adalah wali yang alim bin wali yang alim dan terus hingga sampai ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang ibu adalah Syarifah Nur binti Muhammad bin Abdullah bin Umar yang dikenal solehah. Beliau menanamkan rasa cinta kepada ulama dan para wali kepada putranya sejak dini. Belakangan putra-putrinya meninggal semua dan hanya menyisakan Ibrahim atau Habib Ibrahim. Meski demikian, sang bunda sama sekali tidak memanjakan Ibrahim dan memberikan pendidikan kepadanya secara total. Setiap akhir malam beliau membawa Ibrahim yang masih berusia di bawah 7 tahun ke masjid untuk qiyamul lail. Beliau tidak memperkenankan putra semata wayangnya pulang kecuali setelah isyraq matahari terbit. Semasa menuntut ilmu, Habib Ibrahim bin Yahya dikenal jenius. Kemampuannya, hafalannya di atas rata-rata hingga ia mengatakan, setiap kali aku membaca kitab, aku tidak butuh lagi mengulanginya karena hafal. Tak heran bila dalam usia sangat belia, beliau sudah menghafal Al-Quran dan banyak kitab matan-matan. Beliau pun diangkat menjadi pengajar di masjid Habib Abdullah bin Husain bin Tahir saat beliau belum baligh. Di antara murid-muridnya semasa mengajar di masjid ini adalah Habib Abdurrahman bin Tahir, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Basyekh, Sayyid Abbas bin Yahya dan lain-lainnya.
Beliau gemar merangkai syair sejak kecil dan pernah menulis takhmis modifikasi syair Imam Ali bin Abi Thalib. Seandainya aku mau berbicara hanya dengan menggunakan syair, maka aku bisa melakukannya. Dengan syair aku bisa memahamkan anak-anak dan orang dewasa. Habib yang satu ini kerap mendorong mandar-mandir di kota Tarim untuk menimba ilmu dari para ulama besar di sana, seperti Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dan Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Aidurus. Selama di Tarim beliau tinggal di rumah pamannya, Habib Ahmad bin Umar bin Yahya. Seringkali para penuntut ilmu datang ke rumah untuk belajar kepadanya demi memperluas cakrawala keilmuannya. Beliau berhijrah ke Aden pada tahun 1346 Hijriah dan ke Hudaydiyah pada tahun 1350 Hijriah. Setelah itu beliau kembali ke kampung halamannya pada tahun 1351 Hijriah. Beliau pergi lagi ke Aden untuk berniaga hingga sukses menjadi pedagang tajir. Pada tahun 1354 Hijriah, beliau meninggalkan usahanya dan pergi ke Dauan untuk melaksanakan tugas mengajar selama beberapa bulan. Pada kesempatan ini, beliau menyempatkan diri mengais ilmu dari para ulama dari keluarga Al-Muhdar. Kemudian beliau mengembara ke Hiban, Mukalla dan Hudaidah untuk mengajar dan sekaligus belajar. Semasa remaja, beliau senantiasa merasa dahaga akan ilmu pengetahuan. Beliau pernah berguru kepada lebih dari 200 ulama besar yang tersebar di Hadramaut, Zabid, Tihamah dan Haramain. Di antara guru yang sangat berpengaruh terhadap dirinya adalah Al-Alamah As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal. Habib Ibrahim belajar kepada Sayyid Abdurrahman semasa ia berniaga di Hudaidah. Sayyid Abdurrahman sangat mencintai Ibrahim dan menaruh perhatian besar kepadanya. Meski buta, beliau kerap menyinggahi toko Ibrahim dengan mengendarai keledainya. Bahkan tatkala Ibrahim pindah ke Taiz, Sayyid Abdurrahman tetap mengunjunginya dan menginap di rumah muridnya itu sampai 2 atau 3 bulan lamanya. Habib Ibrahim sangat mengagumi gurunya dan berkata, sesungguhnya beliau Sayyid Abdurrahman selalu mandi setiap kali hendak melaksanakan salat fardu meski dalam cuaca yang sangat dingin. Usia beliau sangat tua dan mempunyai sikap warak yang hebat. Pada waktu Hudaidah subur dengan tumbuh-tumbuhan, orang-orang memasang penutup di mulut tunggangan mereka agar tidak memakan tumbuh-tumbuhan milik orang lain. Namun yang dilakukan Sayyid Abdurrahman lain lagi. Beliau tidak pernah menutupi mulut keledainya karena keledainya tidak pernah memakan rumput milik orang. Sikap wara tuannya telah menular kepada binatang peliharaannya. Pada tahun 1359 beliau berhijrah ke Taiz yang terletak di Yaman Selatan. Di situ beliau mendirikan zawiyah untuk mengajar dan berdakwah. Para penuntut ilmu pun berduyun-duyun datang kepadanya untuk merengguk telaga ilmunya. Pada waktu seusai zuhur dan menjelang maghrib, beliau membentuk majelis ilmu yang dihadiri banyak pelajar. Di majelis ini beliau mengulas kitab Sahih Bukhari beserta syarah-syarahnya sampai khatam beberapa kali. Beliau juga mengajarkan kitab-kitab musnad, suluk, tafsir, sirah, sastra dan lain-lainnya. Kerap kali beliau diminta memecahkan persoalan fikih yang rumit dan beliau mampu menguraikannya dengan jelas. Beliau juga mempunyai majelis di Masjid Jami' Al-Mudhaffar mulai maghrib sampai isya. Di masjid itu beliau juga menjadi imam dan khatib selama 30 tahun. Ketika keilmuannya kian diakui oleh pemerintah setempat, beliau diangkat menjadi menteri pengetahuan dan mufti Taiz.
Habib Ibrahim bin Yahya adalah pribadi yang rendah hati dan zuhud terhadap dunia. Beliau hidup bersahaja dan tak pernah mau melaksanakan diri untuk mencari kekayaan. Beliau pernah berkata, aku tidak pernah bersumpah atas nama Allah, baik aku dalam posisi benar maupun salah. Pernah aku diminta untuk bersumpah demi mendapatkan hartaku, namun aku meninggalkan hartaku karena aku tak mau bersumpah atas nama Allah. Beliau senantiasa berlapang dada terhadap sesama muslim dan cepat memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Lisannya tidak pernah kering akan zikir dan pembahasan ilmu. Setiap malam beliau mendirikan salat tahajud dan bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa beliau mengajak keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ikut bertahajud. Apabila ada orang minta bantuan karena kesulitan, maka beliau akan berusaha sekuat tenaga membantu orang tadi. Beliau teramat mencintai kaum fuqara dan masakin serta selalu berupaya meringankan beban mereka. Kediaman senantiasa terbuka untuk para tamu, para penuntut ilmu dan musafir. Beliau tidak pernah membedakan status orang yang bertamu kepadanya kecuali terhadap para ahli ilmu dan orang-orang saleh. Murid-muridnya adalah antara lain Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Habib Zain bin Ibrahim bin Smed, Syekh Muhammad Ali Mur'i, Mufti Hudaidah dan Rektor Universitas Darul Ulum, dan Habib Umar bin Hafiz. Dan adalah karya-karya beliau Zakhiratu Azkiya, Al-Ghaithul Matir, Majmu' Fatawa dan Madumah Masyra'ul Madadil Qawi. Beliau wafat pada 14 Jumadil Awal 1415 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Habil Salman Taiz. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab.